Sebenarnya ini kita udah tersesat. Ya teman, di sini ada 2 lubang. Banyak burung. Guys, seperti naga ya. Akhirnya kita sampai puncaknya teman. Menjelajahi hutan dan menemukan surganya alam. Ini bukan sapana Afrika, tapi ini sapana Kuningan punya. Rasanya aku masih belum percaya teman, bisa sampai ke tempat yang indah ini. Rasanya lega sekali. Afrika. Jalan estetik. Mantap guys. Sampurasun teman, di petualangan kali ini aku bakal eksplor alam liar yang masih jarang dijamah, menembus hutan, melewati bukit, dan mencari tempat tersembunyi dengan suasana yang luar biasa indah. Jadi tonton sampai habis biar gak penasaran. Langsung aja kita mulai petualangannya. Baru beberapa langkah, aku menemukan buah mahoni yang udah jatuh. Guys, kita menemukan buah mahoni ya. Buah mahoni ya, tuh. Ini belum mekar mahoninya ya. Ini kalau kita coba buka. Tuh. Ini ada yang tahu nggak buah yang kayak gini nih? Nih. Dalamnya seperti ini guys. Buah mahoni ini bijinya itu rasanya manis banget. Cobain aja kalau nggak percaya. Hahaha. Oh iya teman, petualanganku ini dimulai dari Desa Karamatwangi, Kecamatan Karawangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia, kawasan Asia bagian Tenggara. Teman, kita menemukan bunga yang unik teman. Let's go teman. Tuh. Ini namanya tanaman pacing teman. Pacing ini suka tumbuh liar di tepi sungai, semak-semak, atau tempat teduh hingga ketinggian 1200 mdpl. Nih kalau kalian pengen lihat lebih dekat lagi ya. Selain sebagai penghias pekarangan rumah, pacing ini bermanfaat untuk melancarkan buang air kecil, meredakan rematik dan perut kembung, serta membantu mengatasi gatal dan penyakit kulit secara tradisional. Bahkan dipercaya dapat membantu meredakan asma dan penawar racun teman. Tapi penggunaannya perlu dikonsultasikan dulu dengan ahli kesehatan teman, biar lebih aman. Teman, ini kalau kita lagi di hutan ini, yang paling enak itu, yang paling enak didengar adalah suara kicauan burung kayak gini. Dengerin guys. Kan? Guys, teman-teman, kalau kalian lagi di hutan terus nemu semak-semak kayak gitu tuh di belakang, usahakan kalian bawa alat buat memastikan
tidak ada hewan buas di situ ya. Seperti ini nih guys. Kan kalau seperti itu untuk antisipasi aja. Oke. Intinya harus selalu waspada teman kalau lagi di hutan seperti ini. Teman, ini gimana teman? Aduh, banyak burung. Ini sepertinya ada burung yang mati atau dibunuh ya. Kasihan sekali teman. Coba tebak, kira-kira ini burung apa? Nih bulunya seperti ini. Ada yang tahu nggak? Coba kalau kalian tahu, komen di bawah. Di sini aku bertemu 3 jalur sekaligus. Untuk jalur pertama sedikit menanjak. Jalur kedua cukup landai. Dan jalur ketiga landai juga. Karena aku suka yang menantang, jadi aku pilih jalur pertama aja. Ayolah, gak pakai lama, langsung aja kita gaskeun. Gila, aku kira ada landai-landainya, ternyata malah nanjak terus. Dah capek lari-larian mulu. Hehehe. Oke guys, oke teman, sini kita kedapatan 2 jalur lagi. Coba kita akan memilih jalur yang mana. Yang pastinya ke sana dong, nggak mungkin ke bawah. Let's go. Di depanku ada pohon tumbang, tapi bagiku ini bukan penghalang. Easy ini mah. Kita akan dapat bagus ya. Teman, jadi tadi itu pohon tumbang ya, sepertinya itu pohon petek kalau dilihat dari ciri-ciri daunnya. Bejir, malah ada lagi. Kali ini puluhan pohon bambu yang tumbang di hadapanku. Saat melewati tantangan seperti ini, kita harus hati-hati, terutama menjaga mata supaya nggak kecolok sama ranting-ranting pohon yang kecil. Man, lihat banyak sekali pohon kawung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyak pokoknya guys, mantap. Gede juga ya kalau dilihat-lihat. Gak kebayang kalau di sini saat malam hari. Serem. Teman, sepertinya kita tersesat teman. Kalau lihat ke sana sih udah nggak ada jalur.
itu buntu ya. Mungkin kita akan coba menerobos ke atas. Di sini aku memutuskan untuk lanjut menaiki bukit yang lumayan tinggi dan jalurnya lumayan menanjak. Teman, kalau kita nemu lubang kayak gini, usahakan jangan diganggu ya, karena mungkin ini habitat hewan-hewan yang ada di hutan ini. Kalau dari ciri-cirinya, kemungkinan ini adalah lubang hewan hutan liar yang ada di sini. Mungkin musang, landak, ataupun ular. Sebaiknya jangan memasukkan tangan atau terlalu dekat, apalagi lubangnya gelap dan dalam. Di sini aku harus membuat jalur untuk sampai ke atas. Karena di sini benar-benar gak ada jalur bekas manusia dan benar-benar menguras tenaga banget. Bentar ya guys, cukup menguras tenaga juga. Sebenarnya ini kita udah tersesat, tapi mau gimana lagi, kita udah terlanjur, jadi kita akan teruskan. Kita lihat di atas udah ada sepertinya puncak dari bukit ini guys, jadi kita akan telusuri ke dulu. Kita akan telusuri lebih dalam. Oke, itu. Aku sampai kehilangan fokus dan mulai lelah, tapi aku nggak menyerah. Oke teman, inilah suasana puncak dari bukit ini ya guys ya. Kondisinya seperti ini, lihat sekelilingnya. Sepertinya emang kesini tuh belum ada aktivitas manusia sama sekali ya. Mungkin ini kita baru pertama atau beberapa gitu. Lah lama bertahun-tahun. Udah nanggung, kita akan lanjut kembali. Let's go. Woo! Akhirnya kita sampai puncaknya teman. Puncak dari bukit ini. Gak tahu ini berapa mdpl-nya, tapi cukup menguras tenaga. Kita lihat sekeliling kita. Ternyata gak seindah yang aku bayangkan. Pemandangannya tertutup sama pohon-pohon besar. Tadinya aku mau ngopi di sini, tapi aku mencium bau yang kurang sedap dan banyak lalat yang berterbangan di sekitar pohon. Dan akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Stop. Harus selalu waspada ya guys ya. Hanya dilakukan oleh orang profesional. Aman. Saatnya gugur rusukan. Huhuy. Teman, di tengah hutan gini kita menemukan rupa ya, jamur. Tuh gata. Ini sepertinya saya nggak berani nyentuh ya, karena di alam liar seperti ini kan kita harus waspada. Jadi kita akan melihatnya secara dekat ini. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, kemungkinan ini namanya jamur papbol atau jamur bola. Jamur ini bisa dimakan kalau masih muda dengan syarat daging bagian dalamnya putih bersih seperti kapak. Kalau udah tua seperti ini jangan dimakan ya teman, karena bisa jadi beracun jika dikonsumsi. Karena gak semua jamur bisa dimakan ya teman.
Di sini aku melanjutkan perjalanan dan mencari jalur yang aman untuk dilalui agar terhindar dari hewan berbisa seperti ular. Karena di sini jalannya banyak yang tertutup oleh semak-semak, jadi harus hati-hati. Alhamdulillah guys, tadi kita habis tersesat dari sananya, dari 2 bukit. Kita melewati bukit per bukit. Alhamdulillah sekarang kita dapat jalur manusia. Mungkin ini bisa jadi jalan. Sebenarnya sih kalau lihat dari kompas, kalau arah pulang tuh ke sana. Tapi mungkin kita akan jelajahi lebih dalam karena kita masih penasaran. Jadi kita akan lanjut ke sana. Sebenarnya aku sudah mulai lelah, tapi rasa penasaranku mengalahkan itu semua. Karena aku percaya usaha dan doa akan menghasilkan sesuatu yang tak terduga. Dan akhirnya, indah sekali. Setelah tersesat, kaki mulai lemas, napas berat, dan hampir menyerah. Tiba-tiba di depan terbuka hamparan luas yang indah banget. Angin pelan, langit terbuka, suasananya tenang. Rasanya kayak lagi berdiri di savana Afrika. Dan semua perjuangan selama di hutan langsung terbayarkan di sini. Jadi jangan pernah berhenti melangkah karena semangat selalu membawa kita ke tempat terbaik. Mantap guys. Kita mau kumpulin kayu bakar. Maksudnya ngumpulin kayu buat dibakar ya. Kita akan air cai. Wah, masak air. Aja ya. Aku potong kecil-kecil dulu kayunya. Oke. Kita akan ngopi di sini aja. Ini pohon ada. Udah men. Monyet Afrika. Jangan statik. Singkat cerita, apinya udah nyala nih. Dan aku langsung masak airnya. Aku masak airnya pakai panci tutung, punya emak di rumah. Jangan bilang-bilang ya, takut diomelin. Hahaha. Airnya udah mendidih nih, tinggal tuang aja. Mantapnya. Ngopi teman. Karena apinya udah nggak aku pakai, jadi langsung aku padamin pakai air biar nggak merambat kemana-mana. Akhirnya aku bisa ngopi dan menikmati alam dengan tenang. Mungkin segitu dulu aja ya video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Guru terbaik adalah pengalaman, karena banyak pelajaran dan pengalaman yang aku ambil dari perjalanan ini. Semoga video ini bisa nemenin hari kalian.
dan bikin kalian cinta sama alam. Jangan lupa dukung terus perjalanan explore selanjutnya, karena masih banyak tempat tersembunyi yang belum kita temuin. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Hatur nuhun.